penggenapan firman Tuhan terkait dengan kemerdekaan bangsa Israel itu. Ternyata di dalam firman Tuhan itu sudah ada nubuatannya. Berapa lama bangsa Israel itu akan dihukum, berapa lama bangsa Israel itu kemudian ditambah hukumannya, dan berapa lama bangsa Israel itu akan mendapatkan pembebasan dari Tuhan. Jadi ketika kita berbicara tentang Israel merdeka, kita bukan bicara tentang Israel merdeka dari satu bangsa, tapi kita sedang berbicara tentang Israel yang kemudian bebas dari hukuman Tuhan. Jadi ini dua sudut pandang yang berbeda, saudara. Nggak peduli bagaimana kondisi politiknya, nggak peduli bagaimana keadaannya, kita hanya akan melihat dari sisi penggenapan nubuat. Karena ini adalah penggenapan nubuatan firman Tuhan, maka penggenapan itu pasti ada jejak-jejak historinya. Kalau kemudian nggak ada jejak-jejak historinya, maka bagaimana bisa dikatakan penggenapan? Oh, sudah digenapi nubuatan firman Tuhan terhadap bangsa Israel, tapi sejarahnya berkata lain, kan enggak? Oleh karena itu, ketika kita berbicara dan menyinggung masalah sejarah politik Israel, itu terkait untuk melihat di mana letak penggenapan nubuatan firman Tuhannya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Kita akan lanjutkan, kali ini kita akan berbicara tentang Zionisme. Karena tema Zionisme ini sangat sensitif di negara kita, saya harus memberikan penekanan itu, bahwa kita bukan membicarakan politik Zionisme. Kenapa? Karena kita akan lihat, ternyata politik Zionisme ini banyak mazhabnya, banyak paham-pahamnya. Bahkan banyak juga yang tidak setuju dengan konsep Zionisme yang ada sekarang. Tapi mereka juga setuju tentang tanah perjanjian dan kembali ke Sion. Jadi gerakan Zionisme itu mereka setuju, karena itu adalah dari Tuhan. Tapi bagaimana gerakan Zionisme caranya? Nah, bangsa Israel ternyata berbeda-beda. Oleh karena itu, mari kita lihat dulu tentang definisi Zionisme. Zionisme berdasarkan definisi Kamus Britannica, ini saya kutip dari kompas.com. Zionisme itu adalah upaya keagamaan dan politik yang membawa ribuan orang Yahudi dari seluruh dunia kembali ke tanah air kuno mereka di Timur Tengah. Ini berdasarkan Britannica, definisi berdasarkan Kamus Britannica. Tetapi kalau kita lihat berdasarkan firman Tuhan, gerakan Zionisme itu adalah gerakan kembali ke Gunung Sion atau kembali ke tanah leluhur Israel yang ditetapkan Tuhan untuk didiami oleh keturunan atau anak cucu Israel. Jadi ini adalah gerakan kembalinya anak-anak Israel, kembalinya anak-anak Yakub, cucu-cucu Yakub ke tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Oleh karena itu, dasar gerakan Zionisme ini adalah firman Tuhan atau janji Tuhan di dalam kitab suci perjanjian lama. Meskipun gerakan Zionisme modern itu, kenapa saya harus menyebut modern? Karena ada juga gerakan kembali ke Sion pada zaman pembuangan ke Babel. Itu dibilang gerakan Zionisme dulu, kuno. Sekarang gerakan Zionisme modern. Gerakan Zionisme modern ini adalah gerakan Zionisme yang mendasarkan gerakan mereka dalam janji-janji kitab suci. Meskipun gerakan ini, saudara, dipelopori oleh kelompok, bukan oleh kelompok keagamaan. Jadi ini dipelopori bukan kelompok Yahudi, tetapi penggerak dari gerakan kembali ke Sion ini mendasarkan kegerakan mereka pada teks-teks kitab suci, yaitu nubuatan para nabi dalam perjanjian lama. Tokoh-tokoh kegerakan Zionisme ini atau Zionisme modern ini, yang pertama itu adalah Theodor Herzl. Dia adalah seorang jurnalis sekuler. Kemudian yang kedua adalah, ini bacanya ini Chaim atau Chaim, tapi katanya Chaim Weizmann, adalah seorang bioteknologi yang kemudian dia hidup di Swiss. Jadi saudara, ini adalah tokoh Yahudi yang tinggal di Swiss. Dia tinggal di Swiss, kemudian dia menjadi bapak bioteknologi.
Dia memiliki hak paten lebih dari 200 hak paten terkait bioteknologi. Jadi ini tokoh Yahudi yang luar biasa. Yang ketiga, ini orang yang sangat kaya dan sampai sekarang masih kaya keturunannya. Orang kalau udah ngomong nama ini, yaitu Rothschild ini orang-orang semua akan bingung. Kok duitnya nggak habis-habis gitu. Dari dulu sampai sekarang kok nggak berkurang duitnya, malah terus bertambah. Ya, dia adalah orang Yahudi dan dia adalah tokoh Zionis di Britania Raya yang mendanai gerakan Yahudi yang dipelopori oleh Theodor Herzl. Jadi sumber duitnya siapa? Nih orangnya. Bahkan dia membeli sebuah tanah yang cukup besar itu di Argentina. Jadi kalau kemudian nggak berhasil di Palestina, maka kemudian mereka akan kemudian pergi ke Argentina. Jadi inilah tokoh Yahudi yang kemudian mendanai gerakan Zionisme modern. Kita lanjutkan, saudara. Bagaimana sekarang Zionisme dalam sudut pandang Alkitab? Nah, saya ingin beritahu kepada kita bahwa ketika kita berbicara tentang Zionisme dalam sudut pandang Alkitab, kita harus melihat proses. Nggak bisa kemudian kita bicara tentang Zionisme tanpa melepaskan bagaimana proses Zionisme itu terjadi. Dari awal Zionisme itu terjadi, bermula apa yang disebut dengan diaspora. Bagaimana bangsa Yahudi itu yang ada di tanah Yerusalem, yang ada di tanah Yudea, yang ada kemudian di wilayah Galilea, yang merupakan wilayah-wilayah kekuasaan bangsa Yahudi pada zaman Herodes. Pada saat itu mereka kemudian diserahkan oleh Tuhan. Diserahkan sampai ke seluruh penjuru dunia. Tapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membawa bangsa ini kembali. Oleh karena itu, mari kita lihat dari sudut pandang Alkitabnya. Cikal bakal, asal muasal, bagaimana kemudian bangsa Yahudi ini, bangsa Israel ini terserak atau terdiaspora ke seluruh penjuru dunia. Mari kita lihat nubuatan firman Tuhan dalam Injil Matius yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Matius pasal 23 ayat 34 sampai 36. Firman Tuhan berkata begini, sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh, dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada zaman Sakaria, anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Dan saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu tergenapi pada tahun 70 Masehi. Bahwa angkatan saat itu mengalami apa yang disebut Israel menjadi sunyi sepi. Yerusalem itu menjadi tempat yang sunyi. Mari kita lihat selanjutnya nubuatan Tuhan Yesus. Saudara perhatikan baik-baik. Setelah Tuhan Yesus kemudian menyampaikan nubuatan, Tuhan Yesus kemudian mau disalibkan oleh bangsa Yahudi. Tetapi saudara, ketika Yesus mau disalibkan, Pilatus kesulitan untuk mencari salahnya orang ini. Oleh karena itu, Pilatus kemudian berusaha untuk apa? Untuk melepaskan Yesus. Saudara, kalau kemudian pernah mendengar cerita Paskah, di mana kemudian ada seorang penjahat yang dibawa, kemudian yang satu lagi Yesus, dan orang Yahudi disuruh pilih, mau pilih Yesus yang disebut Kristus, Yesus dari Nazaret, atau mau pilih Barabas. Orang Yahudi kemudian berteriak pilih Barabas. Padahal Barabas ini adalah penjahat kaliber. Dia adalah perampok, dia adalah pemerkosa, dia adalah pelaku kejahatan yang luar biasa.
Tapi orang Yahudi lebih memilih melepaskan penjahat daripada melepaskan Yesus. Karena itu kemudian ayat 24 kita baca saudara, dari Injil Matius pasal 27. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu apa? Sendiri." Ayat 27, ayat 25. Ayat 25. Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas apa? Anak-anak kami." Karena itu apa yang Tuhan Yesus katakan tadi di dalam Injil Matius pasal 23, bahwa kamu akan menanggung darah orang-orang yang tidak bersalah. Zaman ini, generasi zaman itu akan menanggung, dan anak-anak cucu mereka akan menanggung. Wah saudara, ini luar biasa. Ini bangsa Israel pada zaman Herodes itu ada di sebuah harapan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka kemudian berhasil membangun bait suci kedua. Dan bait suci itu adalah simbol bahwa Tuhan sedang memulihkan bangsa Israel. Oleh karena itu ketika mereka melihat simbol bait suci sudah dibangun, mereka mulai berpikir bahwa mereka akan sampai kepada puncak kejayaan seperti zaman Daud dan zaman Salomo. Karena itu adalah janji Tuhan. Tetapi bangsa ini memang keras kepala, saudara. Jadi bangsa ini tegar tengkuknya luar biasa. Jadi kalau ada yang bilang, "Oh Israel itu takut sama Amerika, dengar-dengaran sama Amerika, Tuhan aja dia salib." Gak ada yang mau didengar Israel. Ini bangsa ini gak peduli dengan segala sesuatu. Bahkan ketika nabi-nabi diutus buat dia sesat di jalan-jalan. Itu nubuatan Tuhan Yesus terhadap bangsa ini. Dan ini adalah sumpah, yaitu tumpahan darah orang yang tidak berdosa, yang kemudian diminta oleh orang Israel, leluhur bangsa Israel saat itu. Tanggungkan darah orang itu kepada kami dan anak cucu kami. Apa yang mereka katakan itu menyebabkan kehancuran bangsa Israel. Yerusalem dihancurkan. Kota Yerusalem dihancurkan oleh bangsa Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus, sebagai respon terhadap pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Israel di wilayah Yudea. Jadi kenapa kemudian Kaisar Vespasianus lewat anaknya Titus. Nah ini Titus ini nama bapaknya juga Titus, anaknya juga Titus. Tapi bapaknya tuh kaisar, nama kaisarnya Titus Vespasianus. Mungkin dari situ kali ya, nama motor Vespa. Iya, klan Vespasianus ini memang luar biasa, klan Flavius kalau nggak salah. Jadi mereka ini adalah, dia biasa disebut dengan raja humoris, Titus Vespasianus. Nah, yang menghancurkan kota Yerusalem anaknya, yaitu Jenderal Titus. Jadi jangan salah saudara ya, karena banyak Titus. Di Alkitab juga ada kitab Titus. Jadi Titus yang mana? Jenderal Titus anaknya Vespasianus. Memang pada akhirnya Jenderal Titus menjadi raja. Tapi ketika Yerusalem dihancurkan, bukan zaman rajanya Titus yang ini, bukan. Tapi bapaknya yang jadi raja. Nah bapaknya ini kemudian strateginya luar biasa. Dia memang orang yang sangat humoris saudara. Jadi kenapa saya mau bicara tentang Vespasianus? Karena raja ini unik. Dia nggak pernah punya ambisi politik, tapi kemudian justru diangkat menjadi raja karena Nero bunuh diri. Nah tahu Raja Nero ya? Raja Nero itu adalah penganiaya orang Kristen yang luar biasa. Tapi Raja Nero bunuh diri digantikan oleh Kaisar Vespasianus ini. Nah Kaisar Vespasianus ini dia kemudian
mengenakan pajak. Nah, Titus adalah anaknya putra mahkota, jenderal yang berpengaruh, yang komplain ke bapaknya, kenapa bapaknya ambil pajak dari orang kencing, dari urin gitu. Kemudian ketika Titus ini komplain, saya baca ceritanya saudara, si bapaknya kemudian bilang, coba kamu cium tuh bau koin. Titus kemudian cium bau koinnya. Dia tanya, bau urin nggak? Bau kencing nggak? Kata si Titus, nggak bau. Nah, di situ baunya. Itu bau kencing nggak? Nggak, katanya. Ya di situ baunya. Dia ingin bilang bahwa duit memang nggak berbau. Duit kalau dicium itu nggak bau. Tapi duit itu berbau. Asal duit itu datang, menurut Wesosianus, itu bau. jadi kalau banyak duit katanya cium baunya. dari mana bau duit itu? Nah, kira-kira begitu. Nah, Yerusalem dihancurkan oleh anaknya, yaitu Jenderal Titus. Bangsa Israel kemudian diusir, saudara. Diserahkan ke seluruh penjuru dunia. Dan ketika mereka berada di seluruh penjuru dunia, pada tahun 135 Masehi, bangsa Israel itu sudah keluar sebagian besar dari tanah Yerusalem, dan Yerusalem provinsi Yudea pada saat itu kemudian dicabut namanya dan diganti namanya dengan Romawi Syria Palestina. Disinilah awal mula nama Palestina. Pada tahun 135 Masehi diberi nama oleh penguasa Romawi saat itu. Bukan lagi Kaisar Titus. Ini sudah tahun 135 Masehi. Jadi kalau kemudian saudara bicara tentang sejarah, maka disinilah kemudian nama Palestina itu diakui sebagai nama sebuah provinsi. Nama Yudea itu kemudian dihilangkan. Nama Yudea hilang, tinggallah nama Romawi Syria Palestina. Saudara, kehancuran Yerusalem ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 23 ayat 37 dan 39. Kenapa kemudian saya kembali melihat firman Tuhan? Sekali lagi, dari awal saya sudah bilang, saya bukan ingin membahas sejarah Israel, tapi saya ingin membahas bagaimana penggenapan nubuat terhadap bangsa ini, firman Tuhan yang dibuktikan bahwa sejarahnya terjadi, sejarahnya tergenapi. Kalau kemudian nggak tergenapi di dalam sejarah, maka nubuatan Tuhan Yesus ini omong kosong. Kan begitu? Karena di dalam sejarah itu tergenapi, berarti nubuatan Tuhan Yesus ini maknyos. Ini Tuhan Yesus menyatakan ini sebelum Tuhan Yesus mati. Berarti sekitar tahun 33 Masehi. Sedangkan kota Yerusalem dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Mari kita baca Matius 23 ayat 37 sampai 39. Yerusalem ini Tuhan Yesus meratapi Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara, ada dua hal yang Tuhan Yesus nyatakan dalam nubuatan ini. Yang pertama, nubuatan tentang Yerusalem yang akan ditinggal sepi. Sepi, betul-betul sepi. Dan yang kedua, Tuhan akan datang kembali. Saudara perhatikan, bahwa Tuhan akan datang kembali. Dan kembali orang-orang di Yerusalem berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini nubuatan Tuhan Yesus. Nubuatan Tuhan Yesus ini tergenapi, saudara.
Kalau saudara lihat gambar ini, saya ingin tunjukkan gambar. Saya sudah tulis huruf di situ, sudah ada font-fontnya, sudah ada kalimatnya. Tapi saya ingin saudara melihat gambar. Saudara, itu adalah gambar kota Yerusalem. Menjadi ikon kota Yerusalem sekarang. Ikon kota Yerusalem itu adalah Dome of the Rock. Itu adalah masjid Dome of the Rock. Kalau saudara lihat di depan, saudara lihat, masih lihat gambarnya, di depan itu adalah kuburan. Kuburan dari siapa? Kuburan dari bangsa-bangsa Arab. Atau lebih tepat orang bilang itu adalah kuburan orang Turki. Jadi kota Yerusalem, kondisinya itu ini di depan ini kuburan. Kalau saudara itu ke Israel, itu ini view-nya ini diambil dari gereja segala bangsa atau Taman Getsemani. Nah, di Taman Getsemani, di gereja, depan gerejanya, view-nya ini. Nah, di situ ada yang disebut dengan pintu yang ketika Rasul Petrus berjalan tuh, terus kemudian ada orang pengemis minta, kemudian dia bilang bahwa emas dan perak ku tak punya, tapi yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Itu disebut dengan Golden Gate atau gerbang emas. Nah, dalam keyakinan orang Yahudi, Mesias itu akan datang lewat Golden Gate itu. Karena itu ada istilah mereka bangun bait suci, ada istilah lembu betina merah. Kenapa? Tujuannya untuk membersihkan ini. Karena orang Yahudi itu kalau injak tanah kubur, itu najis. Inilah tanah Israel. Yang saya ingin sampaikan apa saudara? Apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus, bahwa tanah ini, tanah Yerusalem ini akan sunyi sepi dan ditinggalkan orang, itu terjadi. Bahkan ada masanya di mana Israel Yerusalem itu tempat yang disebut dengan kudus, tempat yang kemudian menjadi pusat penyembahan bangsa Yahudi, itu menjadi tempat pembuangan kotoran binatang. Jadi ini luar biasanya saudara. Nubuatan Tuhan Yesus itu tergenapi secara luar biasa. Tahun 636 Masehi, ini tadi kita sudah bahas ya, bagaimana kemudian Kaisar Titus menghancurkan, jadi ada bangsa Romawi yang menguasai. Kemudian 135 Masehi bangsa Yahudi diusir oleh dinasti Romawi pada saat itu. Itulah terakhir bangsa Israel sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah entitas itu tinggal di tanah Yerusalem tahun 135 Masehi. Dan ketika mereka kemudian diusir pada tahun 636 Masehi, kota Yerusalem ditaklukkan oleh tentara Muslim di bawah kekhalifahan Rashidin dari kekuasaan kerajaan Bizantium. Nah saudara, pada tahun setelah kekristenan itu diakui oleh Kaisar Konstantin Agung sebagai agama negara dari bangsa Romawi atau bangsa Eropa, kekristenan itu menjadi agama kekaisaran atau agama negara. Maka pada saat itu Yerusalem itu dikuasai oleh dinasti Bizantium atau oleh dinasti Konstantinopel atau oleh dinasti yang disebut dengan Kaisar Konstantin Agung. Jadi anak cucu Konstantin Agung itu pada akhirnya kemudian nenek moyang Konstantin Agung pada akhirnya menguasai tanah Yerusalem ini saudara. Jadi ketika Konstantin Agung tahun 325 Masehi itu mengadakan konsili dan dia mengakui bahwa dia adalah Kristen dan segala macam, dan kemudian banyak yang percaya, maka kemudian Yerusalem ini dibawa kendali dinasti Bizantium. Tetapi tahun 636 Masehi, setelah tentara Muslim pada saat itu cukup kuat dan setelah Nabi Muhammad itu wafat, maka kemudian tentara Muslim menyerbu kota Yerusalem dan menaklukkan kota Yerusalem. Pada tahun 637 Masehi, Umar bin Khattab datang, dan kemudian pada saat itu uskup di kota Yerusalem itu menyerahkan kunci atau kekuasaan kota Yerusalem kepada Umar bin Khattab. Dan sejak tahun 637 Masehi, kota Yerusalem di bawah kekuasaan tentara Muslim atau di bawah kekuasaan bangsa-bangsa Arab. Jadi inilah penaklukan kota Yerusalem. Apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus itu terjadi. Mari kita lihat nubuatan dari Nabi Yeremia pasal 9 ayat 16.
Firman Tuhan berkata begini, aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka. Dan aku akan melepas pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Saudara, ribuan tahun bangsa Israel ini hidup dalam aniaya. Bangsa-bangsa berusaha melenyapkan mereka. Satu etnis yang dari sejarah bangsa, dari zaman ke zaman ingin dimusnahkan cuma etnis ini, yaitu etnis Yahudi. Tapi herannya nggak musnah-musnah di bangsa. Saudara bisa bayangkan, dari zaman Mesir masuk ke zaman Babilonia, ini dari zaman Firaun, ini bangsa sudah mau dimusnahkan, nggak musnah. Kan begitu. Zaman Babel, Nebukadnezar, nggak musnah. Zaman Persia pada saat itu, yang saudara kamu kalau nonton film 300, nah itu kan ngeliat tuh, kalau di Alkitab bilang Raja Artasastra, bapaknya itu Darius. Jadi kalau saudara melihat ini Raja Koresi. Nah, ketika dia itu memimpin, dia menaklukkan semua negara, termasuk bangsa Babel pada saat itu. Jadi orang-orang Yahudi kemudian itu menjadi di bawah kekuasaan Raja Kores atau Artasasta ini. Nah saudara, Raja Artasasta ini, dia itu kemudian memberikan mandat melepaskan bangsa Israel pada zaman Zerubabel. Jadi dia lepaskan bangsa Israel dan kemudian mereka kembali ke tanah perjanjian mereka, yaitu tanah Yerusalem. Tapi bangsa ini nggak musnah. Pada waktu penaklukan Babilonia, 1,1 juta bangsa Israel itu lenyap. Saudara bisa bayangkan, kemudian mereka ada di pembuangan, mereka mau dimusnahkan. Kalau saudara baca cerita tentang Mordekai dan Esther, berapa banyak bangsa Yahudi yang dimusnahkan. Tapi gak lenyap juga nih bangsa. Memang benar, ini bangsa ini adalah bangsa, orang bilang begini, ini susah untuk dimusnahkan nih bangsa. Kalau kita lihat secara dunia, kelihatannya di bangsa ada 9 nyawa, nggak habis-habis nih. Saudara, zaman Hitler ada 6 juta orang Yahudi dibunuh, sehingga diperkirakan bangsa ini nggak mungkin bangkit lagi. 6 juta. Dan diperkirakan pada saat itu sisa bangsa Yahudi itu nggak sampai 1 juta lagi, tinggal ratusan ribu aja. Dan itu juga tersebar ke seluruh dunia. Pada zaman Hitler, saudara, bangsa Yahudi itu ditolak di mana-mana. Nggak ada yang kemudian mau menerima bangsa Yahudi, kecuali satu bangsa, yaitu Filipina, yang menerima bangsa Yahudi. Jadi kapal bangsa Yahudi zaman Hitler itu datang ke Filipina dan kemudian diterima. Diperkirakan bangsa ini akan musnah pada zaman Hitler. Tapi saudara perhatikan, selama ribuan tahun Israel ini sudah lenyap sebagai entitas bangsa. Ulang, lenyap sebagai bangsa. Nggak ada lagi bangsa Israel. Ribuan tahun nggak ada bangsa Israel. Tanah Israel diduduki oleh bangsa asing. Nggak ada lagi pendudukan tanah bangsa Israel. Nggak ada. Karena itu kan sekarang orang komplain. Ketika bangsa Israel mau ambil tanahnya, kan orang, ini tanah sudah dari dulu kita duduki, ini dari tahun 637. Ini nenek moyang kita udah nempatin tanah ini. Israel bilang, ini dari zaman Daud. Jadi klaim-klaim itu kan sampai hari ini kan itu menjadi klaim perang. Ada yang bilang begini, jangan masuk campur urusan Israel dengan Palestina katanya. Kenapa? Karena itu urusan saudara. Karena orang yang kalau ribut tentang masalah pembagian sawah, tanah, itu pasti keluarga. Tapi sekali lagi saya nggak mau lihat masalah itu. Yang ingin saya sampaikan hari ini adalah Israel sebagai tanda zaman. Karena itu bagaimana penggenapan firman Tuhan ini tergenapi sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Itu tujuannya.
Jadi nggak peduli saudara, Israel hari ini perang dengan siapa, siapa yang keroyok Israel, itu nggak ada urusan. Tapi itu adalah tanda buat kita. Mari kita lihat, orang-orang Israel diserahkan ke seluruh dunia. Tapi Tuhan berjanji akan membawa kembali mereka ke tanah perjanjian. Mari kita lihat Yeskiel pasal 36 ayat 22. Ini nubuatannya. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Elohim Yahweh, bukan karena kamu aku bertindak. Perhatikan baik-baik. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Elohim Yahweh, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Jadi saudara, firman Tuhan dari awal sudah beritahukan bahwa gerakan Sionisme ini dilakukan oleh Tuhan berdasarkan rencana Tuhan. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan nama Tuhan. Jadi sekali lagi, dia sudah peringatkan, hai Israel, bukan karena kamu. Tuhan kalau berjanji itu demi namanya. Tuhan berjanji demi apa? Namanya. Dia tidak pernah berjanji demi pohon. Dia tidak berjanji demi binatang. Dia tidak berjanji demi makhluk. Dia tidak berjanji demi nama manusia. Tapi dia berjanji demi namanya. Dan demi namanya dia berjanji bahwa Israel akan dibawa pulang. Jadi namanya itu adalah metrai. Kalau dia nggak bawa pulang, maka janjinya kan nggak tergenapi. Maka janjinya itu kan janji kosong. Karena itu, apa yang disebut dengan kembalinya bangsa Israel ke Sion, itu adalah bagian penggenapan janji Tuhan. Karena nama Tuhan yang besar itu harus dikuduskan. Oleh karena itu saudara, kita akan membicarakan nanti selanjutnya bagaimana Israel membicarakan tentang pengudusan nama Tuhan itu, yaitu dengan membangun bait suci sebagai pusat dari penyembahan mereka. Jadi saudara, sekali lagi, gerakan ini bukanlah gerakan untuk kaum Israel, tapi berdasarkan firman Tuhan, gerakan ini adalah gerakan Tuhan. Dikatakan, aku bertindak untuk kekudusan namaku. Jadi ini adalah tindakan Tuhan untuk membawa kembali bangsa Israel. Demi apa? Demi namanya. Jadi saudara, kalau kita lihat lagi Yeskiel pasal 36 ayat 24. Aku akan menjemput kamu, ini Israel, dari antara bangsa-bangsa, dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu kembali kemana? Ke tanahmu. Ini janji Tuhan. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Elohim Yahweh, sesungguhnya aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Jadi janji Tuhan itu jelas sekali saudara. Kita baca lagi Yeremia 31 ayat 10. Dengarkanlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Kita udah bahas ini waktu itu. Tanah-tanah pesisir yang jauh ini banyak ahli teologi, beberapa ahli teologi menafsirkan sebagai Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena Indonesia adalah negara yang paling banyak tanah pesisirnya. Dan karena itu dikatakan tanah pesisir yang jauh. Beritahukanlah ini ke Indonesia. Beritanya apa? Katakanlah, dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkan kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Saudara, mari kita lihat perjalanan sejarahnya, penggenapan-penggenapan yang terjadi.
akhir tahun 1800-an. Jadi setelah 1800-an tahun, jadi akhir tahun 1800-an, etnis Yahudi mengalami aniaya di Rusia dan sebagian negara-negara Eropa. Aniayanya ini begitu besar. Ini pada tahun 1894 itu ada sebuah insiden dalam ketentaraan Prancis, yaitu perwira Prancis etnis Yahudi bernama Alfred Dreyfus. Ini Alfred Dreyfus ini terkenal sekali karena dia adalah pemantik bagaimana gerakan Zionisme itu tumbuh. Jadi dia kemudian dituduh sebagai pengkhianat dalam ketentaraan Prancis, dan dia kemudian dihukum mati. Nah, orang-orang Yahudi menganggap bahwa Prancis pada saat itu rasis. Jadi tujuan mereka hanya ingin melenyapkan perwira Yahudi yang berpengaruh di tentara. Jadi mereka mau lenyapkan, dan mereka pakai kemudian alasan pengkhianatan. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi pada zaman itu menganggap bahwa hidup mereka di tanah Eropa nggak lagi aman. Hidup mereka di tanah Eropa nggak lagi ada proteksi. Karena itu muncullah tulisan dari orang ini, yaitu tulisan dari Theodor Herzl. Theodor Herzl ini kemudian menulis tentang negara Yahudi, tentang negara Israel. Ini adalah tulisan dia setelah Dreyfus itu meninggal. Alfred Dreyfus itu meninggal, maka dia kemudian menulis buku. Di dalam buku ini, dia kemudian membuat semacam proposal kepada, orang yang banyak duit itu. Rothschild itu dia kemudian buat proposal memberitahukan kepada keluarga Rothschild, kepada klan Rothschild ini, bahwa orang Yahudi nggak aman. Jangan, jadi kesannya Rothschild, jangan kamu anggap dengan uang kamu aman-aman saja, seperti surat Mordekai kepada Esther. Jangan kamu pikir kamu di sana aman dan kamu nggak akan mendapatkan dampaknya. Kamu akan mendapatkan dampaknya. Oleh karena itu kemudian direspon, saudara. Dan pada tahun 1897 diadakanlah konferensi Zionis pertama di Swiss. Ini menjadi cikal bakal berdirinya bangsa Israel modern pada tahun 1948. Tapi saudara, tahun 1904 ini orang meninggal. Tokoh ini meninggal, Theodor Herzl ini meninggal. Nah, ada tokoh lain. Karena pada tahun 1914 itu terjadi apa yang disebut dengan Perang Dunia Pertama. Dalam Perang Dunia Pertama, saudara, Inggris pada saat itu kemungkinan besar akan kalah. Kenapa? Karena Inggris pada saat itu sedang kehabisan amunisi, baik untuk peledak-peledaknya maupun untuk peluru senjatanya. Nah, ada tokoh lain bangsa Yahudi yang kemudian membantu Inggris. Inilah dia. Tokoh inilah yang kemudian membuat apa yang disebut dengan aseton. Dia buat aseton dan kemudian diberikan kepada Inggris untuk dijadikan bahan bakar peledak. Sehingga kemudian Inggris menang dalam Perang Dunia Pertama. Jadi ada hutang budi terhadap orang ini. Kenapa kemudian Balfour mengeluarkan deklarasi Balfour? Karena hutang budi ke orang ini. Kalau kemudian nggak ada hutang budi, memangnya Inggris mau lihat? Nggak akan dilihat, saudara. Eropa pada saat itu ada gerakan antisemit besar-besaran. Jadi kenapa antisemit besar-besaran? Karena orang Yahudi ini dominan dan eksklusif. Kalau di Indonesia kan ada anti Cina, gitu kan? Kenapa? Karena dipikir orang Cina menguasai ekonomi. Karena menguasai ekonomi, jadi ada kecemburuan. Begitu juga dengan orang Yahudi. Dia bukan cuma menguasai ekonomi,
tapi mereka memang menonjol secara pengetahuan. Dan orang Yahudi jeleknya, eksklusivitasnya itu menganggap bahwa dia adalah orang pilihan yang berbeda dengan orang lain. Coba saudara, kalau ketemu dengan orang Yahudi, saudara sombong-sombong orang Yahudi. Benar, saudara ngelihat memang beda. Mereka memang orang yang berbeda memang. Kenapa? Karena mereka memang didoktrin bahwa mereka orang berbeda. Mereka umat pilihan Tuhan. Tapi dalam sejarah Zionisme, orang ini sangat berpengaruh. Dan orang inilah yang kemudian menjadi ketua Zionisme internasional setelah kemudian masa-masa Theodor Herzl. Pada tahun 1914 terjadi Perang Dunia Pertama atas bantuan orang ini, maka kemudian Inggris lepas dari kekalahan Perang Dunia Pertama. Oleh karena itu pada tahun, saudara lihat, tahun 1917 muncullah yang disebut dengan dekret atau deklarasi Balfour ini. Deklarasi Balfour ini adalah deklarasi yang mengizinkan orang-orang Yahudi itu kembali menyetujui permintaan dari Weizmann tadi, karena dia adalah ketua Zionisme internasional. Tapi saudara, ada sejarah yang menarik sebenarnya. Sebelum kemudian orang-orang Israel itu kembali, harus ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Setelah Balfour ini keluar, deklarasi Balfour ini keluar, syarat yang pertama itu harus mendapatkan persetujuan Vatikan. Syarat yang kedua harus mendapatkan persetujuan Perancis. Dan syarat yang ketiga harus mendapatkan persetujuan Amerika. Saudara, pada saat itu Vatikan di bawah pimpinan Paus Benediktus XV. Ketika kemudian 3 syarat ini ditetapkan oleh Inggris, kalau kemudian kalian bisa kembali, maka kalian harus melobi Prancis, harus melobi Vatikan, dan harus melobi Amerika. Maka pada saat itu saudara, wakil dari Weizmann itu melakukan lobby-lobby ke Prancis. Tapi Paus Benediktus ke-15 itu memberikan persetujuan dengan mengirimkan surat dan memberitahukan kepada Weizmann bahwa kembalinya bangsa Israel ke tanah Palestina adalah sebuah keberuntungan. Itu adalah sebuah keberuntungan karena Tuhan menghendakinya. Ini adalah surat Paus Benediktus ke-15. Sehingga syarat dari Vatikan itu didapatkan. Kenapa harus mendapatkan syarat dari Vatikan, saudara? Karena Vatikan memang punya pengaruh, masih punya pengaruh yang sangat besar. Apalagi Vatikan pada saat itu, Gereja Katolik pada saat itu punya situs-situs penting di tanah Israel. Jadi memang perlu mendapatkan persetujuan mereka. Dan itu mendapatkan persetujuan dari Paus Benediktus. Kemudian yang kedua, saudara, dalam proses untuk kemudian mendapatkan persetujuan dari Prancis, nah Inggris ini tiba-tiba berkolusi dengan kerajaan Saudi Arabia. Mereka kemudian membuat perjanjian bahwa mereka akan menggulingkan Turki dari Yerusalem, dari tanah Palestina dan Syria pada saat itu. Tadi kan Romawi, Syria, Palestina. Jadi wilayah Romawi, Syria, Palestina itu mau kemudian digulingkan oleh Saudi Arabia. Minta bantuan Inggris, karena Inggris punya kepentingan di terusan Suez. Karena dia minta persetujuan dari Inggris, sudah ada perjanjian. Tapi sekali lagi, entah dari mana lobi Yahudi itu luar biasa, saudara. Lobi-lobi bangsa Yahudi akhirnya kemudian mendapatkan persetujuan dari Prancis. Dan Prancis juga memiliki kekuasaan di terusan Suez. Kemudian mendapatkan persetujuan dari Amerika. Sedangkan Amerika ini adalah negara yang akan membackup Eropa kalau ada perang. Di Perang Dunia Pertama kan, ada backup dari Amerika. Oleh karena itu, pada akhirnya Inggris mau nggak mau harus menyetujui apa yang sudah dia keluarkan, yaitu Balfour. Deklarasi Balfour. Sehingga orang Yahudi sejak hari itu, dengan adanya deklarasi Balfour, mereka kemudian mulai berlahan-lahan kembali
ke tanah Palestina. Selanjutnya ketika kemudian mandat Balfour ini selesai, bangsa Yahudi kemudian mendapatkan perlindungan 1 tahun. 1 tahun saja dari Inggris dan Prancis sesuai kesepakatan, mendapatkan perlindungan 1 tahun. Selesai tahun 1947 mendapatkan perlindungan 1 tahun. Tahun 1948 kemudian Inggris menarik diri dari perlindungan, melindungi Israel. Mereka menarik diri sehingga bangsa Israel tanpa perlindungan. Tapi firman Tuhan bilang dalam kitab Yesaya yang kita baca kemarin, 1 hari bangsa itu bisa merdeka. Ini luar biasa. Jadi inilah sejarah dari bangsa Israel. Tapi sekali lagi, saya bukan bicara tentang sejarahnya, tapi saya sedang bicara tentang penggenapan nubuatannya. Selanjutnya firman Tuhan katakan, seperti yang dikatakan tadi, kalau Israel yang sepi itu sudah mulai rame, apabila kamu melihat pohon zaitun itu mulai bertunas, maka musim panas sudah dekat. Saudara percaya bahwa penggenapan firman Tuhan terkait dengan gerakan Zionisme ini, kalau gerakan Zionisme ini sudah selesai, bilangannya sudah genap, percayalah, Tuhan Yesus pasti datang. Jadi kenapa kemudian kita membicarakan tentang Zionisme? Karena kita sedang melihat tandanya. Apakah kegerakan Zionisme ini terus berlangsung, terus terjadi? Di tanah Palestina sudah mulai kembali dikuasai oleh bangsa Israel? Ya. Tapi pada akhirnya bangsa Israel akan mendapatkan musuh-musuh bangsa-bangsa. Sampai kemudian nubuatan Daud itu, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa ribut suku-suku bangsa, itu akan tergenapi. Tapi sekali lagi, saya yakin otaknya Netanyahu itu masih sama dengan otak leluhurnya. Tuhan aja melihat bangsa ini bohwat. Dia lihat ini bangsa yang tegar tengkuk, luar biasa, nggak bisa dikasih tahu. Tuhan aja sudah mengadakan tanda mujizat dengan apa, saudara? Membelah laut. Siang hari memimpin dengan apa? Tiang awan. Malam hari memimpin dengan tiang api. Masih aja mereka bilang Tuhan nggak sayang sama kita. Bayangin. Apalagi cuma kemudian tekanan bangsa-bangsa Hamas lagi. Ini bangsa yang luar biasa. Tapi perang Israel ini adalah tanda bagi kita, bukan cari menang kalahnya, bukan. Tapi lihat tujuan Israelnya apa? Merebut tanah. Kenapa harus merebut tanah? Untuk isi orang-orang yang kembali. Nah, kalau orang-orang yang kembali ini bilangannya sudah genap, Tuhan Yesus akan datang. Kan itu tandanya. Jadi yang menang siapa, perang siapa, nggak peduli. Tapi Israel pasti akan dapat tanah. Kenapa? Karena penggenapan firman Tuhan memang seperti itu. Akan ada waktunya di mana Israel akan dikalahkan. Dan Alkitab bilang, itu darah seperti di leher kuda. Saudara bisa bayangkan, perangnya sedemikian dahsyat. Tapi pada saat itu firman Tuhan bilang, teknologi robot sudah mulai diberlakukan. Kenapa? Karena antikristus yang akan memimpin perang itu. Dan firman Tuhan katakan, dia akan memberi nyawa kepada patung. Kalau sekarang yang pimpin perang siapa? Kan belum ada antikristus. Iya kan, semuanya aja masih sembunyi-sembunyi kan. Walaupun Iran membantu, tapi kan sembunyi-sembunyi Iran. Kan gitu. Siapa yang kemudian mau bantu secara terbuka? Mesir juga kan nggak mau bantu secara terbuka. Siapa lagi di sekitarnya situ? Negara-negara di sekitar Yordania. Apalagi Yordania sekarang minta perlindungan Amerika. Kenapa? Karena dari Houthi, Yaman sudah menyerang. Lah, kan Israel sama Yordania kan batasnya cuma tanah, saudara. Memangnya nih roket ini ada mata apa? Kalau dia salah tembak, ayo loh, jatuh atau di tengah jalan habis bahan bakarnya, terus jatuh. Karena itu Yordania kan nembak. Nah, saudara, sedangkan di sekitar Israel ini belum mau berperang dengan Israel, ribut dengan orang yang begini nih.
ribet urusannya. Mendingan jangan cari ribet deh, kan begitu. Bayangin sekarang, perang itu kan cuma Hamas sama Israel sama Hizbullah dibantu Yaman. Yang lain-lain mau bergerak, nggak mau. Karena kalau mereka perang terbuka dengan Israel, loh, ini dia belum tunjukin teknologi perangnya kan. Belum lagi kemudian Italia, Jerman, dan Amerika sudah menyatakan dukungan. Nah ini repot saudara. Belum lagi kemudian Israel belum menggunakan lobby-lobbynya dia kan. Lobby-lobby ekonominya, lobby-lobby politiknya kan belum. Kan lobby-lobbynya dia kan lagi musuhin Benyamin Netanyahu. Dia kan sampai mereka semua kan diem. Jadi kalau kita bicara tentang politik Israel hari ini, ya susah. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana penggenapan firman Tuhan, kita akan melihat hasilnya. Pada akhirnya, tanah Israel akan diduduki oleh gerakan Zionisme yang pulang. Untuk apa? Untuk menggenapi firman Tuhan. Setelah kemudian genap, apa yang terjadi? Tuhan Yesus datang. Jadi kita bicara sekali lagi tentang Israel, tujuannya di situ. Melihat tanda Tuhan Yesus akan datang kembali, sudah semakin dekat, kata Tuhan, sudah diambang